Salam Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul kembali. Saat ini kita akan memasuki ibadah kita, namun sebelumnya mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Tuhan Allah kita adalah Allah yang suci. Dia layak disembah. Segala pujian, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian suci, suci, suci. Suci, suci, Kau kudus tersungguh. Suci, 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 Kau kudus tersungguh. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh. Suci, 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 Kau kudus tersungguh. Di depan tatamu memberi mahkotanya.
surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu kami alami dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati, banyak berkat-berkat Tuhan yang kami alami, banyak berkat-berkat Tuhan yang kami terima, karena Engkau selalu bersama kami. Dan kami menyadari Bapa, dalam perjalanan hidup kami banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Bapa, baik dalam pikiran kami, hati kami, tindakan kami, bahkan perbuatan kami sehari-hari. Layakkanlah kami pada pagi hari ini Bapa, agar kami dapat bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Berkatilah kami, umat-Mu yang hadir di dalam ruang ibadah ini, maupun jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan yang memberkati. Biarlah kami bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi pedoman, landasan dalam hidup kami. Dan biarlah kami bersama-sama memiliki pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan kami pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami dari awal tengah hingga akhir. Hanya nama Tuhan saja yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Selama 1 minggu ini kita telah berpisah, ya, dan kita dipertemukan oleh Tuhan kembali di dalam rumahnya.
Untuk itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. silakan duduk. Saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Pada kaum wanita dipersilahkan.
Puji nama Tuhan, sungguh pujian yang sangat memberkati kita. Kita membuka hati kita untuk mau dijamah oleh Tuhan. Dan seluruh hidup kita hanya kita serahkan kepada Tuhan saja. Terima kasih persembahan pujian dari kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita, biarlah firman Tuhan menjamah hati kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asa hatiku
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita mengulangi pujian ini Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhanlah segalanya bagi kita. Tiada yang lain selain Tuhan Yesus saja. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Biarlah itu boleh menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Tatkala kami pun hidup di dalam keberdosaan kami ya Tuhan,
Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami berpura-pura baik, berpura-pura baik-baik saja di hadapan sesama kami manusia, tetapi Engkau meneliti, menyelidiki segala isi hati kami. Ampuni segala keberdosaan kami ya Tuhan, kecondongan hati kami dan pikiran kami kepada kesenangan diri kami, dan bukan kepada kesenangan Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan untuk melihat apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan di hari ini. Segala pujian kami serahkan ke dalam Engkau ya Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat. Amin ya. Sebelum kita membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan, saya menceritakan sedikit kisah tentang saya Bapak Ibu. Ketika saya masih SMP dulu, ketika maksudnya waktu libur tiba, ibu saya itu selalu menanam berbagai tanaman di sekitar rumah kami. Banyak hal yang ditanam terkait tanaman-tanaman yang umurnya jangka pendek seperti terong, cabai, kacang panjang dan lain sebagainya. Ibu saya menanam ini untuk keperluan atau untuk kepentingan keluarga kami. Lalu saya pun memperhatikan apa sih yang ibu saya lakukan. Apakah ini hanya untuk menghabiskan waktu luangnya atau bagaimana? Ternyata ibu saya mendidik saya di situ, berkata begini. Melalui tumbuhan, melalui apa yang kita tanam, sebenarnya ini merupakan hal yang positif bagi keluarga kita. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan duit terlalu banyak untuk kebutuhan bulanan kita. Tetapi yang saya mau soroti adalah cara ibu saya menanam. Dia menanam cabai, begitu. Lalu saya juga mengikuti apa yang ibu saya lakukan. Saya menanam satu pohon cabai. Pertama-tama gagal. Karena saya tidak tahu, begitu. Kedua kali ibu saya ngajarin saya caranya begini-begini. Ibu saya belum berpendidikan tinggi Bapak Ibu, jadi ala kadarnya begitu. Jadi ibu saya mengajarin saya, ini saya masih SMP. Cabai yang saya tanam tumbuh dan berhasil. Nah, ketika saya masuk seminari, saya juga mengikuti apa yang ibu saya sampaikan. Jadi ada gambarnya, tolong dimunculin, ada satu gambar. Saya menanam cabai di bundaran ketiga, lantai 3 asrama atau di seminari di kampus kami begitu. Saya ambil cabainya itu di dapur, jadi saya minta ke bu dapur, Bu minta 2 cabai gitu, tapi cabainya yang sudah busuk-busuk gitu. Jadi saya semai, kemudian saya tanam. Dan biasanya anak-anak seminari atau anak-anak kampus itu sangat senang kalau ada cabai. Ditemani dengan mie instan, begitu. Kemudian saya semai, kemudian berhasil lah begini. Dan tahu Bapak Ibu, ketika saya menanam, saya tidak mengizinkan satu orang pun teman saya merawat. Ketika mereka mau menyiram, saya tidak mengizinkan. Tujuan saya apa? Saya ingin melihat proses dari cabai ini bagaimana dia bertumbuh. Bagaimana dia bisa bertumbuh mulai dari kecil sampai dia berbuah. Begitu. Bapak Ibu, di atas itu kalau jatuh, sedikit harapan Bapak Ibu. Di situ. Sedikit harapan, karena itu lantai 3. Nah, ketika panen pun bukan berarti saya egois, saya makan sendiri, enggak. Tetapi saya berbagi kepada orang lain. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika saya punya pengalaman, saya puas melihat proses itu. Mulai dari saya tanam, semai, kemudian saya mulai tanam, sampai berbuah begitu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya aplikasikan juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Kehidupan kekristenan kita tidak boleh berada di dalam stagnasi, tetapi harus mengalami sebuah progres. Bagaimana kehidupan kekristenan kita sampai nanti bisa dikatakan kekristenan yang berbuah?
Hari ini kita akan melihat satu topik tentang apakah hidupmu berbuah. Apakah hidup kita berbuah atau tidak. Sebelumnya mari kita membaca Alkitab yang terambil di dalam Galatia pasal 5. Kita baca ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23 dan seterusnya. Kita bergantian. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada tema kita. Apakah hidupmu berbuah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan tema ini. Apakah hidupmu berbuah? Kira-kira kalau saya bertanya, yang berperan aktif di dalam kalimat ini siapa? Kata-kata ini siapa menurut Bapak Ibu? Kita. Iya kan? Kita manusia. Apakah hidupmu berbuah? Seakan-akan bahwa kita menjadi aktor utama di dalam hal itu. Kita yang menjadi satu-satunya pelaku. Ternyata Bapak Ibu kalau kita perhatikan bahwa apakah hidupmu berbuah, kalau kita berkata bahwa itu usaha kita yang bekerja sendiri di dalam, maka saya pastikan bahwa kita memiliki pengertian keliru terhadap kehidupan yang berbuah. Kalau kita berkata bahwa itu usaha dan kerja saya secara pribadi, maka kita jatuh kepada yang namanya antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Kita memuaskan diri sendiri. Tetapi yang Tuhan mau sampaikan adalah ketika hidup kita berbuah, maka ada pihak di luar diri kita yang mengerjakan itu pertama-tama di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa pun. Dia berbuat baik sebaik-baik pun di hadapan Allah itu sebuah kejahatan. Karena sudah tercemar, sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika Allah datang menghampiri manusia, itu inisiatif Allah. Bukan karena manusia baik adanya. Bukan. Tetapi inisiatif Allah. Sehingga di sini kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan pun mula-mula sudah dikerjakan Allah di dalam diri kita. Ini harus kita clearkan. Sehingga kita memiliki pengertian bahwa kehidupan yang berbuah sifatnya teosentris. Atau berpusat kepada Allah, kepada Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita mengambil kesimpulan melalui tema kita bahwa hidup kita yang berbuah pusatnya adalah kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita orang Kristen dikatakan sebagai orang Kristen sejati itu terlihat dari mana? Terlihat dari mana? Pohon cabai tadi bisa dikatakan pohon cabai kalau dia punya buah lengkap gitu, utuh. Tetapi kalau dia tidak punya buah, ya sudah, tinggal ditebang, dibuang, dibakar. Kehidupan kekristenan kita juga itu harus menunjukkan sebuah perubahan. Ada hasil yang ada. Tetapi lagi-lagi yang mengerjakan pertama-tama adalah Kristus, Allah. Jadi bukan diri kita. Jadi di pihak atau agama-agama lain, mereka terus berusaha menggapai Allah. Tetapi di dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia.
Ini keunikan kita dan kita bersyukur akan hal ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen, Kristen sejati maksud saya, dikenal dari mana? Dari buahnya. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 16a. Matius 7 ayat 16a ada di slide. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Konteks ini sebenarnya Tuhan Yesus itu mengecam nabi-nabi palsu. Tetapi saya pikir juga bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita. Dari kekristenan kita pasti muncul buah yang bisa dilihat oleh orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca di Galatia pasal 5, kita melihat secara global, secara umum, mulai dari ayat 16 sampai ayat 26, Rasul Paulus menggolongkan ada dua golongan atau topik besar yang Paulus sampaikan. Yang pertama tentang keinginan daging dan juga keinginan atau buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita berkata bahwa apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging dan juga buah roh? Tetapi di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa kedua hal ini saling bertentangan. Kita tidak mungkin menghidupi dua hal ini di dalam diri kita. Pasti bertentangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata bahwa keinginan daging itu bersifat daging begini. Kemudian keinginan roh itu adalah, atau buah roh itu adalah sifatnya hal-hal yang rohani. Hal yang rohani yang tidak bersentuhan dengan bumi. Apakah begitu? Tidak. Keinginan daging di sini yang Rasul Paulus katakan adalah tentang kehidupan sebelumnya. Sebelum ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika Kristus masih belum datang menyelamatkan manusia. Masih belum percaya kepada Kristus. Inilah yang namanya kehidupan atau keinginan daging. Sementara buah roh, ini adalah ketika Kristus sudah datang menyelamatkan kita. Maka selayaknya, sejatinya, kehidupan kita harus ada. Yang itu 9 buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Tetapi sebelumnya kita akan melihat tentang keinginan daging. Mari kita coba baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 bagian A. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat 19 ini. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Stop sampai di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang masih nangkap? Slide-nya bisa dimatiin. Apa yang Bapak Ibu masih nangkap tentang keinginan daging di situ? Ayo Bapak Ibu, apa? Yang masih teringat tadi, mulai dari ayat 19 sampai 21, ayat 19 sampai 21a. Ada berapa? Ada 15 keinginan daging yang Paulus sampaikan. Tapi coba perhatikan di ayat bagian 21 itu, mohon dimunculkan ayat 21. Di situ dikatakan pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya apakah hanya sampai di situ? Tidak, biasanya dan sebagainya itu berarti masih ada. Masih banyak lagi tentang keinginan daging. Hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa keinginan daging jauh lebih berkuasa bila kita hidup di dalamnya. Nah, ini maksud Rasul Paulus di sini, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging itu kehidupan sebelum mengenal Kristus. Perbuatan daging itu ada sebelum mengenal Kristus. Coba perhatikan ayat 19. Munculkan ayat 19.
ada satu kata-kata mulai dari awal. Dia berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan sebagainya. Perhatikan kata-kata telah nyata. Kata perbuatan daging telah nyata, di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa dosa itu bukan lagi dosa yang ditutup-tutupi, tetapi dosa itu sudah menjadi konsumsi publik. Semua orang sudah tahu. Apakah percabulan itu sebuah hal yang diam-diam dilakukan? Apakah kecemaran hawa nafsu itu sebuah hal yang perlu disembunyikan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dunia zaman sekarang, hal amoral pun dilakukan di depan umum. Betul ya? Bahkan mereka bisa live streaming di media-media sosial mereka. Kita lihat di TV-TV, ada banyak hal ini yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang melakukan dosa. Dia takut berbuat dosa karena kenapa? Itu pelanggaran di hadapan Allah. Tetapi ada orang yang berbuat dosa juga, tetapi itu adalah sebuah kecintaannya, sebuah kebanggaannya. Sehingga dia terus hidup di dalam dosa. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa telah nyata perbuatan daging itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nanti kita lihat akan kontras daripada perbuatan daging. Nanti. Tetapi akhir daripada perbuatan daging apa? Coba kita perhatikan ayat 21 bagian terakhir. Ayat 21 bagian terakhir. Ya, ayat 21 bagian terakhir. Oke, di situ dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian itu mulai dari ayat 19 tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya begini. Kalau hal itu terjadi, lalu bagaimana kita, orang Kristen, ketika jatuh di dalam dosa tadi, yang 15 bagian itu, 15. Apakah kita tidak memiliki kerajaan Allah? Apakah kita tidak mendapatkan kerajaan Allah? Atau simpelnya begini, bahasa populernya di dalam dunia teologi begini. Ketika manusia atau orang Kristen itu jatuh di dalam dosa, apakah dia kehilangan keselamatannya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus maksudnya di sini adalah dia memahami bahwa kerajaan Allah yang Paulus maksudkan adalah tentang kerajaan Allah yang akan datang. Dia tahu bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi yang akan datang. Paulus memaksudkan di sini bahwa orang-orang yang melakukan hal ini, yang mencintai dosa, yang terus berkancang di dalam dosa, yang terus berkubang di dalam dosa, maka mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ada banyak orang kalau kita perhatikan ya, banyak orang zaman sekarang mungkin kita ingatkan, bertobatlah, tetapi justru tidak. Dia terus melakukan hal-hal begitu terus. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang yang mencintai dosa, bagiannya apa? Dia tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat tentang contoh begini. Ibarat seekor babi. Pasti Bapak Ibu tahu babi ya. Mungkin itu termasuk makanan favorit Bapak Ibu. Menjadi list di dalam makanan favorit Bapak Ibu. Kami juga dulu banget waktu di Nias, kami pelihara babi. Kemudian setelah saya selesai di seminari, saya pernah pelayanan di satu tempat. Saya tidak menyebutkan tempatnya. Di sana itu juga ada babi yang dipelihara. Cuma bedanya apa? Kalau di Nias, di tempat saya secara pribadi, babi itu di kandang gitu. Ada tempat khususnya dan selalu dibersihkan. Sementara di tempat pelayanan saya ini yang pernah saya tempati dulu, babi itu berkeliaran dimanapun. Sehingga kalau ada motor lewat, mobil lewat bisa bertabrakan gitu. Dan yang salah siapa? Bukan babinya, tetapi manusianya yang menabrak. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya tinggal di sebuah daerah sana, yang toilet waktu itu tidak ada di dalam rumah,
maka kita kalau buang hajat itu ya kita cari semak-semak begitu. Cari semak-semak tetapi harus bawa senjata. Senjatanya apa? Tongkat atau payung begitu. Tujuannya apa? Ketika B2 ini datang, maka kita punya senjata untuk mengusirnya. Karena kenapa? Kalau dia datang untuk apa? Bapak Ibu tahu lah ya. Kenapa dia datang? Hah? Mau apa? Sharing? Bukan. Bukan. Dia mau menjemput sesuatu. Bapak Ibu tahu lah apa yang saya maksud. Saya berharap bahwa ketika saya menceritakan hal ini, Bapak Ibu tidak memblacklist babi di dalam daftar makanan favorit Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini fungsinya. Kemudian apa? Ketika hujan datang, babi ini pun bersih. Mereka mandi. Tetapi, coba perhatikan. Kubangan itu tempat mereka. Walaupun kelihatan bersih, mereka kembali kepada kubangan itu. Ini adalah babi. Inilah umpama orang yang masih terus mencintai dosa. Kembali terus-menerus di situ. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah memungkinkan bisa kita jatuh di dalam dosa? Pasti, memungkinkan. Tetapi bagi orang Kristen sejati, dosa bukan sebuah kecintaannya lagi. Ketika dia jatuh, maka dia tahu bahwa itu adalah pelanggaran besar di hadapan Allah. Dia tahu bahwa itu adalah sebuah dosa di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita perlu clearkan bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Begitu ya. Ada orang yang jatuh di dalam dosa perzinahan seksual, kemudian ada juga orang yang jatuh di dalam dosa kebohongan. Lebih besar mana menurut Bapak Ibu? Sama aja, sama aja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita berkata bahwa ketika orang lain jatuh di dalam dosa yang satu, bukan berarti kita juga terselamatkan dari dosa-dosa lain. Tidak. Kita sama-sama jatuh di dalam dosa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa kecintaan mereka akan dosa akibatnya apa? Mereka tidak berbagian di dalam kerajaan Allah. Kemudian mari kita melihat konteks kehidupan kita. Sejauh ini, dari daftar 15 keinginan daging itu, apa yang masih kita lakukan? Apa yang perlu mungkin kita gumuli sampai sekarang dan kita tinggalkan akan hal itu. Mari kita coba refleksikan. Mari kita lihat konteks kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Atau justrunya ke-15 bagian itu kita terus lakukan hari demi hari. Mulai dari hawa nafsu, dengki, roh pemecah belah, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Karena kenapa? Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal itu. Tetapi untuk apa? Menjadi saluran berkatnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian kita melanjutkan. Ayat 22 dan 23 terkait ayat yang ayat utama kita hari ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jujur Bapak Ibu, walaupun 9 buah roh ini ada lagunya, tetapi saya tidak hafal sama sekali. Saya tidak hafal, ada 9. Mungkin Bapak Ibu hafal, tetapi saya secara pribadi agak susah untuk menghafalnya. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan kalau saya bertanya begini. Yang mana yang benar? Buah roh atau buah-buah roh? Kita lebih sering mendengar buah roh atau buah-buah roh. Bagaimana Bapak Ibu? Buah-buah roh. Itu keliru. Yang benarnya apa? Buah roh. Di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang keutamaan daripada buah roh ini. Buah roh ini sifatnya apa? Singular. Tunggal. Tidak bercabang. Berbeda tadi keinginan daging. Keinginan daging itu sifatnya jamak. Sementara
Rasul Paulus mengkontraskan bahwa buah roh sifatnya cuma satu. Nah, waktu saya sekolah minggu dulu Bapak Ibu, guru sekolah minggu itu menggambarkan begini. Buah roh itu adalah seumpama pohon, kemudian ada banyak buah-buah di situ. Ada kasih, ada sukacita, sampai pengendalian diri. Mungkin Bapak Ibu juga berpikiran seperti begitu ya. Ternyata itu juga keliru. Karena kenapa? Tidak jamak, tetapi single, tunggal. Begitu. Artinya apa? Bahwa satu buah memiliki 9 rasa. Ini yang betul, yang benar. Jadi jangan sampai kita keliru nanti menyebutkan bahwa buah-buah roh. Tidak, tetapi buah roh. Ada satu buah tetapi memiliki 5 atau 9 sifat atau 9 rasa lah. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 9 buah roh, kita tidak bisa berkata bahwa saya bisa mengasihi, tetapi di saat yang bersamaan saya tidak bisa sukacita. Kita juga tidak bisa berkata bahwa saya orang setia, tetapi di saat yang bersamaan saya juga tidak bisa melakukan kebaikan. Tidak, ini bukan sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah kehidupan yang hidup di dalam roh yang dikatakan oleh Paulus. Pertanyaannya, apakah kita bisa lakukan itu secara langsung, secara instan? Tidak Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Coba kita perhatikan. Saya sering bergumul terhadap diri saya pribadi Bapak Ibu. Ketika saya pergi keluar setiap pagi, saya berdoa tentang kesabaran. Sabar gitu. Tetapi ada aja ujian. Selalu juga gagal begitu. Apalagi kalau ada orang yang nyalip kita di lampu merah. Kemudian apalagi ada orang di lampu merah itu suka lambat sekali. Lelet banget. Akhirnya apa? Kita klakson. Artinya apa? Ujian kesabaran juga ada di situ. Lah bagaimana dengan yang ke-8 yang lainnya? Mampukah kita lakukan? Makanya di sini saya sampaikan bahwa kita menghidupi buah roh. Saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk hopeless ya, atau putus asa. Tidak. Tetapi melakukan ini adalah tidak secara instan. Tidak secara langsung, tetapi butuh proses yang lama. Lalu bagaimana kita menghidupi buah roh itu sehingga hidup kita berbuah? Ada 2 poin utama yang saya sampaikan Bapak Ibu, jadi tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 25. Ayat 25 bisa ditampilkan. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita orang Kristen yang mau menghidupi buah roh, maka di situ kita katakan bahwa harus juga dipimpin oleh roh itu sendiri. Artinya apa? Bahwa kita harus tinggal di dalam roh. Saya teringat sebuah ayat Bapak Ibu di Yohanes pasal 15, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Bisa ditampilkan slide-nya? Saya coba bacakan begini firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, menghidupi buah roh, itu sama sekali bukan karena kita mampu menghidupi. Tetapi di sini bisa kita lihat tentang ilustrasi tentang buah. Apakah buah itu berdiri sendiri tanpa pokoknya? Tentu tidak. Dia harus nempel kepada ranting atau kepada pohon itu. Jadi samalah kita. Siapa pokok anggurnya di sini? Kristus. Dan kita adalah ranting sehingga kita bisa berbuah. Jadi kita harus nempel kepada pokok yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini adalah proses bagi kita menghidupi buah roh. Proses yang panjang, tidak instan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata bahwa saya bisa mengasihi, tetapi
Maksud saya begini, saya bisa berbuat baik tetapi tanpa kasih. Bisa ya. Saya bisa memberi tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi atau melakukan sebuah kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini contoh saya secara pribadi. Dulu saya selalu punya makanan gitu ya, punya makanan. Itu dulu. Saya punya makanan. Saya berbagi kepada teman saya. Tetapi ketika ini jahat sebenarnya Bapak Ibu. Ini tidak perlu ditiru. Ketika makanan itu sudah lewat masa berlakunya. Artinya saya tidak makan lagi. Saya pernah lakukan akan hal ini. Akhirnya saya memberikan kepada teman saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sikap saya itu baik? Menurut Bapak Ibu? Dari orang yang menerima aku baik. Tetapi sebenarnya saya jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ini yang dinamakan tentang menghidupi buah roh atau bagaimana? Dan berbagai jenis-jenis lain, ada 9. Apakah kita mampu melakukan hal ini atau bagaimana? Apakah kita bisa menunjukkan kebaikan kita, tetapi justru itu sebenarnya bukan sebuah kebaikan yang dipuji Tuhan, bukan. Tapi adalah aji mumpung gitu, kasihan kalau dibuang, gitu. Itu dulu saya begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bertobat dengan akan hal itu. Apakah itu mudah? Tidak. Memberikan contohnya kita beli barang yang baru, makanan yang baru, kemudian kita berbagi kepada orang lain. Apakah, yang sudah kebiasaan kita zaman dulu seperti begitu, apakah kita bisa spontan berbagi dengan orang lain? Tentu tidak. Tetapi butuh yang namanya proses. Kita harus melakukan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat konteks kehidupan kita. Apakah kita benar-benar tinggal di dalam Kristus? Apakah kita benar-benar sudah dipimpin oleh Tuhan? Apakah yang kita lakukan selama ini benar-benar memuliakan nama Tuhan atau mencari kemuliaan diri sendiri? Ini poin penting bagi kita. Ini poin penting, apakah kita benar-benar tinggal di dalam Kristus atau tidak? Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah melatih diri. Tetap di ayat 25 saya bacakan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita menjadi milik Kristus, maka kita sudah menyalipkan seluruh hawa nafsu kita. Betul ya? Tetapi itu tidak mudah. Pergumulan tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melatih diri kita. Kita terus melatih kehidupan kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita merasa terkadang putus asa. Hari ini saya sudah mencoba melakukan mengasihi sesama saya. Tetapi kok saya dibalas dengan kejahatan ya? Saya juga sudah bersabar dengan orang-orang lain. Tetapi kok dia malah cundangi saya ya? Begitu. Ada banyak itu terjadi di dalam konteks kehidupan kita. Tetapi kita perlu melatih diri kita. Kita perlu melatih diri kita. Pisau bisa berfungsi ketika pisau itu sudah diasah. Tetapi ketika pisau itu sudah tumpul, mau motong apapun itu lama sekali. Kehidupan kita juga di situ. Kita ada di dunia ini yang tidak aman-aman, yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita justru dipakai Tuhan untuk apa? Supaya kita terus tajam bagaimana kita dipakai. Baik di dalam kasih, baik di dalam damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya bergumul dengan diri saya juga Bapak Ibu. Saya ingin secara pribadi ketika saya memiliki satu berkat, saya ingin berbagi kepada orang lain. Dan itu hanya celutukan hati saya. Tetapi Tuhan jawab begitu. Tuhan memberikan berkat tetapi tidak seberapa. Tidak seberapa. Kemudian saya diingatkan tentang janji saya. Kamu harus menjadi berkat. Membagikan berkat itu bagi orang lain. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya harus berbagi dengan orang lain? Itu juga susah bagi saya. Susah bagi saya. Karena kenapa? Aji mumpung ini sudah ada. Ngapain saya berbagi? Tetapi di sini saya diingatkan kembali
tentang apa? Bahwa apa yang kita punya itu dari Tuhan. Sebenarnya dari yang kita punya, kita juga dididik oleh Tuhan untuk apa? Menunjukkan buah roh itu bagi orang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Proses kehidupan kita supaya kita naik level dari hari ke sehari. Banyak orang melakukan kebaikan, banyak orang mengasihi, tetapi tujuannya salah. Mungkin hanya buat konten semata, mungkin dia pansos begitu saja. Tahu ya Bapak Ibu, kalau mau apa sih? Banyak kan sekarang ini yang buat konten gitu ya, sambil video, supaya orang lain berkata bahwa dia ini orang baik. Dia haus pujian. Tujuannya untuk apa? Pemuliaan diri sendiri. Kemudian di dalam konteks-konteks yang lain juga, banyak orang yang berkata bahwa tanpa saya, hal ini tidak bisa terjadi. Mungkin kalau saya tidak di komunitasmu, hal itu tidak bisa terjadi. Dan lain sebagainya. Intinya apa? Tertuju pada diri sendiri. Maka di poin ini kita dilatih tentang bagaimana kita melatih diri kita untuk apa? Terus berproses melakukan atau hidup di dalam buah roh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan kita hari ini, mari kita ukur diri kita. Buah roh kita jadikan sebuah barometer di dalam hidup kita. Apakah saya benar-benar menjadi orang Kristen sejati atau tidak? Saya menutup khotbah hari ini dengan sebuah ungkapan begini Bapak Ibu. Aksi dan sikap hidup kita jauh lebih berbicara dibanding kata-kata kita. Amin ya. Aksi, sikap, tindakan kita, sikap hidup kita jauh lebih berbicara dari apa? Omongan kita, tutur kata kita. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri menjadi karakter kita sebagai orang Kristen sejati. Mari kita mohon kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk melakukan hal ini. Kita tidak bisa melakukan sendiri atau mengandalkan bahwa saya mampu. Tidak. Mari kita mohon uluran tangan Tuhan. Dimampukan untuk menghidupi. Dimanapun kita berada, di sosialisasi, di lingkungan dimanapun kita berada. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita di minggu ini, hari ini. Mampukah kita menghidupi buah roh? Untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga di lingkungan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cintamu yang sempurna atas hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, sudah memilih kami menjadi umat kepunyaanmu. Tetapi tatkala kami juga ya Tuhan sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami lupa akan Engkau, bahkan kami lupa akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah titipkan bagi kami, sudah berikan bagi kami. Kami lupa bersyukur ya Tuhan. Kami mencari kepentingan diri kami sendiri. Kami menonjolkan diri kami sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan. Maka ampuni kami ya Tuhan. Kami belajar hari ini tentang buah roh. Maka biarlah Engkau yang memampukan kami, menolong kami manusia yang lemah ini, yang cenderung hidup di dalam berdosa. Maka mampukan kami, kuatkan kami, ingatkan kami ketika kami jatuh, ketika kami lemah, supaya kami terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan kepada kita biarlah itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, bahwa kita harus berbuah. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita bisa menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini.
Nanti sore jam 17 ada kebaktian yang kedua. Bagi jemaat yang pagi ini tidak dapat mengikuti ibadah, dapat mengikuti ibadah sore. Yang kedua, iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di dekat pintu masuk. Kemudian KPK hari Senin tanggal 16 Mei besok pukul 19 di rumah Bapak Arthur. Berita selanjutnya, berita duka telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sucipto, ayahanda dari Ibu Grace dan Ibu Debbie, mertua dari Bapak Troy dan Bapak Budi. Pada hari Minggu 9 Mei 2022 yang lalu, dan telah dikremasi pada hari Sabtu kemarin 14 Mei 2022 di Krematorium Eka Pralaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan, menolong dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Kantong biru untuk persembahan diakonia, atau bisa ditransfer melalui rekening gereja atas nama Bapak Adrianus Iwan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Grace dan saudari Tiffany. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam memberikan persembahan adalah dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan saya akan bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah memelihara kami semuanya sepekan lamanya. Engkau memberikan keajaiban dalam kehidupan kami. Cara Tuhan memelihara kami sangat ajaib. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami memberikan sebagian dari pemberian-Mu itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati.
suka bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu yang tak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia Kami persilahkan telah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah hari ini. Dari awal sampai akhirnya Engkau datang ke tengah-tengah kami. Engkau memberi pesan kepada kami supaya kehidupan kami boleh berbuah, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan ini banyak pergumulan, tapi Engkau menyertai kami, bahkan Engkau menolong kami supaya kami boleh berbuah yang layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, Saudara Darius, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu supaya boleh dipakai oleh Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu, supaya kasih Tuhan boleh dikenal oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong supaya kehidupan jemaat-Mu nampak buahnya, yaitu buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pergumulan jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang memperhatikan, bahkan Engkau yang peduli pada jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan, tapi semuanya Engkau kasihi. Engkau sayangi sebagai orang-orang yang menjadi anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kesempatan hari ini untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sampai hari ini tetap memelihara bangsa kami, menolong bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memakai pemerintah yang ada supaya boleh melakukan kebijakan dengan benar. Tidak ada satupun kebijakan yang salah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat siang, Tuhan memberkati.